Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia ridhonya maka hari ini bisa diberikan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka. Dan tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang mana beliau adalah sumber inspirasi hal yang saya tadi katakan. Mulailah segala sesuatu dari hal yang paling sederhana dan paling remeh. Semakin itu diremehkan saat jadi sesuatu, maka efeknya akan jauh luar biasa. Itu memang prinsip saya. Saya nggak pernah ngecilkan barang kecil, tidak pernah meremehkan barang remeh. Bahkan yang diremehkan orang sekalipun saya nggak pernah meremehkan. Karena hukum di dunia itu adalah law of projection. Sama kayak gini. Apa yang saya tampilkan di sini akan terproyeksi di mana? Di mana? Di layar kan? Sama. Apa yang Anda lakukan di dunia ini nyata, itu yang akan Anda dapatkan di waktu berikutnya ya sama. Sampai tidak menghargai orang, Anda juga tidak akan dihargai orang. Carter, you found a cure for cancer? Well, I didn't come up with it. A couple of eggheads I hired did. One of them's a Chinese. Boy, I don't like those people. But holy crap, wind 'em up and watch 'em go. How long have you had this? I don't know. When was that Who Let the Dogs Out song? You've had this since 1999? Carter, you've discovered the holy grail of modern medicine. Why the hell would you keep it buried like this? I'll tell you why. Because there's far more money to be made in treating a disease than in curing it. Why cure someone of cancer in a day if we can treat them for a lifetime and bill them every step along the way? What? That's insane! Carter, what you're doing here is criminal, and I'm going to tell the whole world about it. Is that right? Who's going to believe you? The internet? You'll be just another nutjob left-wing blogger. Security? Tadi katakan, mulailah segala sesuatu dari hal yang paling sederhana dan paling remeh. Semakin itu diremehkan saat jadi sesuatu, maka efeknya akan jauh luar biasa. Itu memang prinsip saya. Saya nggak pernah ngecilkan barang kecil, tidak pernah meremehkan barang remeh. Bahkan yang diremehkan orang sekalipun saya nggak pernah meremehkan. Karena hukum di dunia itu adalah law of projection. Sama kayak gini. Apa yang saya tampilkan di sini akan terproyeksi di mana? Di mana? Di layar kan? Sama. Apa yang Anda lakukan di dunia ini nyata, itu yang akan Anda dapatkan di waktu berikutnya ya sama. Sampai tidak menghargai orang, Anda juga tidak akan dihargai orang. Anda nggak respect sama orang, Anda juga nggak akan direspekti orang. Anda nggak sopan sama orang, suatu saat juga akan tidak disopani orang. Jadi karena saya percaya itu law of projection itu jadi kayak proyektor ini. Jadi tidak ada hal kecil dan remeh. Kita lah yang sering mengecilkan sehingga hal yang dianggap kecil berbalik mengecilkan kita. Bukan hanya hal yang berharga dalam hidup yang mampu merubah hidup seseorang, karena kekuatan mental seorang bahkan dengan sampah botol plastik mampu merubah peradaban. Ikhtiar saya itu merubah peradaban. Dengan apa? Dengan uang, dengan harta, dengan kekuasaan tidak. Saya berangkat semua ini dari hanya seonggok sampah botol plastik. Dan ini pengen tak ceritain ke sampean. Ya, ini ada sedikit pengalaman. Sampean biar tahu dunia itu isinya seperti ini. Kan di dunia yang seperti itu. Bahkan ada orang yang tahun 99 sudah menemukan obat kanker sekalipun
mereka justru malah tidak mengeluarkannya. Karena kalau sekedar orang kena kanker terus dikasih obat dan sembuh, itu jauh tidak menguntungkan. Tapi yang menguntungkan adalah orang itu harus minum obat itu terus sepanjang hidup. Kita dihadapkan kehidupan yang seperti itu, bahkan termasuk pendidikan. Tapi sekolah ada bedanya, itu masalahnya. Jadi kalau kita lihat mobil tahun 1922 sama 2015 kita bisa lihat bedanya. Tapi kalau kita lihat sistem sekolah sama mulai tahun 22 sampai 2015. Bahkan termasuk pendidikan. Segitu, dan yang dipelajari cuma segitu aja. Biar apa? Karena sistem pendidikan itu memang dibuat sistem education system is race not to wear. Jadi seolah kamu itu balapan, berlomba-lomba, berkompetisi, padahal kalian tidak kemana pun, ya tidak berubah apapun. Karena sejatinya sekolah itu and school is industrial need, bahwa sekolah itu memang dibuat ada untuk industri. Kalau kalian itu kemampuannya pas-pasan, sehingga kalian nanti akan dijadikan tenaga kerja industri yang bergajimu murah. Cerdas kalian. Ini didesain untuk supaya Anda mulai kecil itu menghabiskan waktu sekolah, mengerjakan PR. Kemudian ketika umur 20-an Anda bekerja sampai umur 65, baru Anda selesai ketika pensiun, itu pun kalau memungkinkan pensiun. Jadi kita memang dibuat mesin untuk memuaskan industri. Meskipun sekarang dibuat canggih, industri 4.0, industrialisasi yang digitalisasi, sama aja judulnya. Tetap kita yang tidak memiliki inovasi akan cuman dijadikan kacung, cuman dijadikan anak buah, cuman dijadikan tenaga kerja yang super murah. Terus kemudian hasil riset ini, pandemi COVID-19 menghapus 2,3 juta peluang pekerjaan. Lah terus kalian kira-kira peluang kalian untuk dapat pekerjaan makin besar atau makin kecil? Berarti sekarang solusinya gimana? Nyari kerja apa buat pekerjaan? Ini yang saya suka, keren. Yang lulusan S1 sarjana saja hari ini itu masih mencari pekerjaan. Kalau yang SMK nggak berinovasi akan rebutan sama yang lulusan sarjana, yang lulusan S1. Kira-kira ketika kalian saingan sama yang S1 sama-sama digaji sama, kalian kalah nggak? Kalah, hanya sebuah Itu sekarang not only talking about transfer knowledge atau transfer pengetahuan, tapi yang terpenting dari itu adalah keberkahan. Makanya sama guru itu yang hormat. Saya bisa sampai hari ini karena saya sampai sama guru saya selalu hormat. Dan sampai hari ini saya nggak pernah putus silaturahmi. Saya selalu hormati guru saya, sehebat apapun saya. Sedangkan kalian kadang masih jadi murid sudah kurang ajar. Kamu merasa punya tanah air enggak? Ngerasa enggak? Kamu yang punya tanah air ini enggak? Tapi kenyataannya cuman hanya jadi jomos di negerinya sendiri. Kamu boleh ngaku punya tanah air, tapi percayalah, kamu merasa punya tanah air enggak? Merasa enggak? Kamu yang punya tanah air ini enggak? Tapi kenyataannya tanahnya kontrak, airnya beli. Tapi kamu nggak punya tanah air.
Saya pernah ngumpulin beberapa anak kuliah, berbagai macam jurusan, mulai kedokteran ada, psikologi ada, hukum ada, bahkan ekonominya sedikit. Tapi ketika saya kasih pertanyaan yang sama, ketika kita memulai wirausaha, modalnya berupa uang. Kalau nggak punya uang bisa pinjam sampai besar, sampai kuliah pun, segala macam jurusan, pertanyaannya itu. Ya kalau buat saya gampang, kalian mulai kecil, mulai SD kan diajari uang, surat berharga, uang kartal, uang viral, biliet, biru kan diajarin. Itu semua kan produk perbankan. Pertanyaannya, sistem apa ini yang dibangun? Sistem apa ini yang dibangun ketika semua orang mulai kecil sampai besar, sampai kuliah pun segala macam jurusan, pertanyaannya itu. Sehingga gambaran kalian bahwa memulai wirausaha itu adalah monopolinya orang yang memiliki ya. Jadi kalau nggak punya uang, mending jangan mimpi jadi mending bekerja ke orang, yaitu melamar pekerjaan. Dan kalau mau ngawali berusaha gak butuh modal sama sekali. Karena sejatinya Amazon, Harley Davidson, Disney, Mattel, semua itu, Dell, Microsoft, itu semuanya diawali dari orang yang rata-rata nggak bisa bisnis itu gayanya didulukan. Jadi kalau dia terkenal di tetangganya sebagai pengusaha, kalau dia nggak ganti motor baru sama handphone baru, dia berasa tidak sebagai pengusaha. Jadi yang didahulukan itu barang-barang itu loh. Padahal barang-barang yang mahal sekalipun itu cuman mampu membuatmu gaya, tapi tidak akan pernah meningkatkan kelas dan kualitasmu. Malah dicurigai barang palsu. Baru jual rujak cingur, wis bingung kakinya ruko. Dengan buka jalan, mencari teman, keluarlah dari zona nyaman. Bisa nyanyi lagunya? Ayo bareng-bareng. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Dari potongan lagu tadi bahwa kita harus bekerja dengan hati karena kita ini insan, bukan seekor sapi. Tapi pegawai tenaga kerja kita itu dibayar murah, tidak dibayar sesuai. Wirausaha pertama adalah memiliki kemandirian, kesadaran benar bahwa saya harus mandiri. Namanya orang mandiri itu mau sendirian, mau rame-rame, tetap fokus untuk berbuat, melakukan sesuatu. Terus kemudian yang kedua adalah talking about ability. Ability itu apa? Skill, tapi yang isinya adalah praktis. Skill yang memang bisa untuk dilakukan pada dunia kenyataan, bukan cuma teori, itu ability. Terus kemudian kita bicara tentang survival, tentang bagaimana dengan kemandirian dan ability itu survive, bertahan terhadap segala macam kesulitan dalam hidup. Kemudian pada akhirnya kita mendapatkan teritori, kita tahu terhadap teritori yang kita kuasai. Dan teritori itu tidak hanya orang, sampai kucing itu juga punya teritori. Bagaimana kalau kucing menandai teritori mereka? Dikencingi. Sama manusia juga akhirnya teritori. Makanya ini saya adaptasikan dari ilmu pertahanan, dari ilmu kemiliteran.